Pengertian korupsi yaitu berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyangkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparansi Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sementara di sisi lain, korupsi juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpan dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi, sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang sesuatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan guna kepentingan pribadinya. Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpan dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun simbol. Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan telah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral. Sebelumnya, korupsi sangat bervariasi, namun demikian, secara korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, sejarah korupsi di Indonesia. Persoalan korupsi tidak dapat dipisahkan dalam dinamika politik kekuasaan sebuah rezim. Kekuasaan politik menurut David Yarston merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat secara luas, dan ketundukan masyarakat akan terrealisir karena memang rakyat memiliki kepentingan untuk menutupi keterbatasannya. Di samping itu, bentuk kekuasaan juga merupakan sesuatu hal yang dimiliki
bertujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melingkupi rakyat dalam koridor negaranya. Senada dengan hal tersebut, Lord Acton mengemukakan pendapat bahwa yang artinya kekuasaan lebih memberikan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konteks pemahaman tersebut memberikan gambaran bahwa korupsi terjadi dalam lingkungan kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaan politik suatu rezim yang berkuasa pada saat tertentu. Sebagai sebuah persoalan besar yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, serta bagian dari kejahatan yang terorganisir, hampir sama orang berupaya untuk melawan korupsi. Mulai dari pejabat, akademisi, aktivis, tokoh, agamawan, sampai masyarakat umum. Upaya tersebut, walaupun seringkali hanya menjadi retorika politik, tetapi sebagai bangsa kita tetap wajib untuk berusaha melawan korupsi. Sejarah membuktikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan oleh para penguasa, yaitu sejak pemerintahan Orde Lama. Berbagai upaya dan strategi sudah diupayakan dalam pemberantasan korupsi, antara lain ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Munculnya lembaga anti korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, baik yang didirikan oleh pemerintah, lembaga studi perguruan tinggi, NGO atau LSM, maupun itikat baik para akademisi, lembaga keagamaan, kiai atau ustaz, dan tokoh masyarakat. Namun banyaknya aturan, perundangan, dan badan anti korupsi tersebut ternyata tidak cukup menjamin bangsa terbebas dari korupsi. Justru yang terjadi adalah patah tumbuh hilang berganti mati satu tumbuh seribu. Pada masa pemerintahan Orde Lama, gerakan perlawanan anti korupsi dilaksanakan dengan mulai disahkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya pada awal tahun 60-an. Undang-undang tersebut melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan PARAN. Lembaga ini diketahui oleh Jenderal A.H. Nasution dengan dibantu oleh Profesor Muhammad Yamin dan Roysalan Abdul Ghani. Salah satu poin pentingnya adalah semua pejabat negara diwajibkan mengisi daftar kekayaan pejabat negara. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kondisi di mana ikhtiar tersebut akhirnya kandas tanpa hasil apa-apa. Pada masa ini setidaknya terdapat 4 faktor penyebab kegagalan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, faktor belum adanya kebijakan derivasi, kebijakan turunan yang memungkinkan agen pelaksanaan kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, faktor adanya resistensi dari pejabat negara, terutama yang diindeksikan korup, dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaan kepada PARAN. Selanjutnya, pengalaman Orde Baru dalam pemberantasan korupsi juga tidak jauh dari Orde Lama. Bahkan pada masa Orde Baru, korupsi malah justru semakin merajalela masuk ke semua ini kehidupan dan pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak lebih dari sekedar retorika politik belaka. Retorika itu diawali dengan
pidato Soeharto sebagai presiden di depan DPR atau MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Kemudian dibentuklah TPK, Tim Pemberantasan Korupsi. Tetapi seperti korupsi yang sudah mewabah hingga akhirnya terjadi demonstrasi mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran di tahun 1970-an. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru secara nyata juga mencerminkan belum adanya strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif seperti Orde Lama, sehingga penanganan yang dipraktekkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang mencegah potensi terjadinya korupsi di tubuh birokrasi. Berdasarkan pengalaman historis pemberantasan korupsi di masa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintahan di era reformasi yang dilahirkan dari gerakan secara nasional untuk menyelamatkan Indonesia dari praktek KKN